Fayajibu ala kulli mukallifin ayataqida anna Allah al-aqidatul hadiyatu wal arba'una. Adapun akidah yang ke-61, ya, akidah yang nomor 41, mengenai kamu 41 berarti kafir belum sifat wajib bagi Allah. Lalu kita membahas dan lawannya yaitu yang mustahil. Nah, sifat wajib bagi Allah tadi alhamdulillah kita wajib, dan sifat yang mustahil juga sudah dibahas. Berarti sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20 tambah 20 40. Ya. Maka malamnya kita mau dalam yang ke-41, sifat Allah yang disebut dengan al-jaiz. Al-jaiz pihak ta'ala. Nah, ini sifat Allah yang betul-betul bernama al-jaiz. Sifat al-jaiz yang kedua, fayajibu ala kulli mukallifin, dan wajib atas tiap-tiap guru yang taklif. Artinya guru yang balik, orang yang sudah balik, bukan lagi anak kecil, bukan lagi orang yang mayyiz, tapi dia sudah balik. Maka itu yang wajib bagi guru balik itu ayataqida Allah Ta'ala, bahwa guru yang baliknya wajib untuk berakidah, meyakini bahwa Allah itu yajuzu fi haqqihi, boleh bagi Allah itu ayyakhluqal khairat, menciptakan kebaikan, dan boleh juga bagi Allah menciptakan keburukan. Terserah Allah. Allah ingin buat kita buruk, ya buruk. Allah ingin buat kita baik, ya baik. Walaupun ibadah ada yang berbeda itu oleh Allah. Berbeda itu oleh Allah, ada yang tadi nak ibadah. Tapi kalau Allah mau kita buruk, ya. Nah, kan? Ya, kadang ada orang yang terima. Nanti namanya hak Allah, nilainya yang kotor Allah. Siapa yang punya kita ini? Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya Jibril, Nabi Muhammad, Jibril, Allah yang punya. Seandainya mungkin kepada Allah yang melalui kainan betul-betulnya mungkin ada. Dan betul-betul nanti karena memang itu belum ada kita. 80 dengan ibadah itu menjadi urusan. Allah berkata, saya takut itu amal kamu. Benar-benar Allah apa hadir. Kenapa ya Allah kamu hadir sampai sakit gimana? Bagaimana? Jadi Allah bisa saja memasukkan seluruh ulama yang cinta berada. Bisa juga Allah memasukkan para pembina ajaib dalam surga. Oh, hana adil, cuma hana adil ini urusan Allah, ini haknya. Tapi kan Allah maha adil. Nah, bisa jadi maha adilnya ya tidak. Ya, kemudian inilah yang disebut dengan sifat jaiz. Bisa jadi Allah masukkan orang para ahli ulama dalam neraka, bisa juga Allah masukkan para pembina dalam surga. Pernah terjadi di suatu hari, ada seseorang, jadi dia tahu kisah bahwa Rasulullah memang bertawaf. Jadi ketika Nabi sedang bertawaf, ada seseorang bertawaf. Cuma kemudian seseorang bertawaf dari Tuhan itu betul. Beribadah itu khusyuk, beribadah kepada Allah. Selalu dia beribadah kepada Allah. Tak pernah dia tak khusyuk. Beribadah terus tawaf, kemudian sembahyang sunnah, doa dan umrah, kemudian berkeliling-keliling Ka'bah. Maka turunlah Jibril. Nah, itu hubungan dengan
sifat Aisyah. Sudah itu dari Rasulullah itu menyampaikan pesan dari Allah untuk semua ditulis untuk ulian tawaf. Itu yang berbulan. Berbulan kita sampaikan sebentar ke orang yang tahu dan ahli ibadah ini bahwa Allah tak menerima ibadah. Allah tak sukanya. Allah bilang sebentar kepada Muhammad. Baik, saya sampaikan. Itu datanglah ke Nabi Muhammad. Ujarnya, wahai saya kata wahai saudara fulan, tadi saya barusan bertemu dengan Jibril. Jibril memberi salam kepada saya dan dapat pesan bahwa kau tak terima amal ibadah. Nah, tidak terima oleh Rasul, tidak. Walaupun saya beribadah ya Rasulullah tidak terima, tidak. Begitulah pesan Jibril. Oh, kalau begitu saya tuntut Allah. Maaf wahai Rasulullah. Nya terkejut Nabi Muhammad. Wah, kok bisa kamu tuntut Allah? Wah, berani sekali. Bukan perintah dong. Dituntut Allah dah anda berani. Ya, ne? Rasulullah. Ya. Kalaulah memang Allah tidak menerima ibadah saya terima. Kalaulah memang Allah tak terima solat saya pun terima. Kalaulah Allah tak menerima puasa saya dan tawaf saya pun terima. Tapi saya ingin menuntut Allah. Ya, kau yang berani kan benar, kecuali ayahnya benar. Dia tak tuntut Allah ni. Dia Tuhan kita itu anak adab. Kau anak adab harum tau. Harum sebenarnya dia tuntut Allah. Allah Maha Adil. Punya hakim lainnya dia dituntut. Alhamdulillah. Allah itu maha bijaksana. Hakim di atas segala hakim. Itu Allah. Tak bisa dituntut. Kalau hakim-hakim dunia boleh tuntut, wajiblah menuntut. Sudah. Rasulullah bertanya, kenapa kau tuntut Allah? Saya enggak pernah tuntut Allah. Kenapa engkau berani? Begini ya Rasulullah. Saya terima apa yang Allah kehendaki. Amal ibadah yang saya lakukan Allah tak terima, saya terima. Tak masalah. Tapi saya menuntut bahwa Allah itu maha adil. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha bijaksana. Biarkanlah secuil sedikit kasih sayangnya diberikan untuk saya ya Rasul. Walaupun amal ibadah saya tak terima, biarkanlah sedikit rahmat, hanya sebutir pun saya terima. Saya menuntut tentang kemaha kasihnya Allah untuk saya ya Rasulullah. Ketika fulan itu berbicara seperti itu, maka Nabi Muhammad menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Karena tahu bahwa memang Allah itu maha pengasih, tak pernah meninggalkan siapapun. Ya, baik orang kafir pun Allah tetap memberikan nikmat. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala, semut pun dikasih. Bahkan daun dan yang pun manfaat. Allah nak buat nakimah. Allah buat buaya pun manfaat itu. Biar tekan depan baju tambang entah ni. Macam mana? Kemudian saya nak je mat saya je menurut Imam Malik, Imam Syafi'i je. Benarlah. Jadi apa manfaatnya? Tak begitu kan? Maka oleh karena itu seseorang ini menuntut Allah keadilannya. Saya tak masalah amal ibadah saya enggak terima, tapi saya meminta sedikit kasih sayangnya yang maha pengasihnya, yang maha penyayangnya. Biarkanlah saya minta, walaupun hanya sebutir kasih sayang. Nah, setelah itu Rasulullah menangis. Dia itu dalam Jibril tengok tu. Rasulullah, baik nama Rasulullah. Jangan menangis ya Rasulullah. Kenapa Jibril? Karena aras Allah bergoyang karena tangisannya. Ya, aras Allah bergoyang karena Nabi menangis. Ada pemain Rasulullah mandum malaikat saja dengan Nabi Muhammad. Bahkan salah satu malaikat yang menjaga tiang aras Allah pun sangat suka dengan Rasul.
Ya, jadi seperti mana yang kalian sampaikan menyomenan bahwa bisa jadi Allah ini menjadikan kita kafir, bisa juga jadi Islam. Nah kan? Tapi jangan lantas jangan baik mana tu. Katalah menyomenan. Elo mana-mana ajulah. Karena mandu bertakdir. Mentu alhamdulillah alhamdulillah. Pesimis. Tak boleh pesimis. Jadi naurun natiro sahabat tanya Rasulullah Nabi. Mana Nabi? Kamu guna tanya kalau kamu laki maaf kadang hang cocok tanyaan kamu. Kami minta maaf Rasulullah kalau ada pertanyaan yang salah. Begini Rasulullah, kami ingin tanya, kalaulah Allah sudah menciptakan surga bagi orang beriman, neraka bagi orang yang kafir, rizki kami sudah ditentukan, anak kami sudah ditentukan, pahala kami sudah ditentukan, semuanya sudah. Lantas untuk apa lagi kami beribadah? Yang kalau akhirnya kami neraka, ya neraka. Ya akhirnya kami surga, ya surga. Ya. Hanya hati-hati pemahaman lagi ni sama lagi pemahaman Jabariyah. Hati-hati. Jabariyah itu ya mandumba Allah aja. Kamu kenapa maling? Ya karena Allah. Ya kenapa karena Allah? Ya Allah yang menghendaki. Ya, betul? Kamu kenapa berzina? Ya karena Allah. Kenapa karena Allah? Ya Allah menghendaki. Coba Allah tak menghendaki, saya tak akan berzina. Gimana? Konsep tauhid bahwa mandum adalah qada dan qadar Allah. Tidak ada sedikit pun makhluk sekecil apapun bergerak kalau tidak ada izin dari Allah. Kemenan dasar tauhid ni. Terlah wajah Jabariyah menyomenan. Cuma tu kita cupeng kok atau Medina katanya. Mandum berarti juga izin Allah. Kalau begitu berzina mencuri dari Allah. Betul kan? Hanya katalah bu katalah hurah. Memang konsepnya semua dari Allah. Tapi janganlah kita katakan zina juga dari Allah, mencuri juga dari Allah. Maka tuan teringat, alun tadi bunyi katuk surah ni. Alun tadi teringat surah almarhum Abuya tuan. Jadi nak sabuh acara di Aceh TV, Abuya tuan ceramah, nak salah satu orang danyang lagi Aceh danyang. Jadi Abuya, apa hukumnya orang selalu menyandarkan diri kepada Allah, baik buruk dan benar. Misalnya mencuri. Jadi dinisbahkan itu kepada Allah. Benar? Maka Abuya menjawab, ya itu memang benar. Kita berzina kalau tak ada izin Allah pun tidak ada. Kita mencuri kalau tak ada izin Allah juga tidak terjadi pencurian. Tapi kenapa orang tak mau berfikir sebelum mencuri dia nisbahkan kepada Allah? Kau pergi mana? Lihat tacu tagak baru terpegahnya Allah yang pegang. Segala tacunya apakah anda tak nisbahkan kepada Allah? Kamu kenapa berzina? Khilaf tentu. Itu juga dari Allah. Sebelum berzina ada pernah tak bilang dari Allah? Nah, jadi jangan kita bersikap tidak adil. Artinya, dah pebut baru terpegahnya dari Allah. Sebelum dah pebut, dah terpegah. Ya, mana caranya? Ya, maka oleh karena itu, ini sifat jaiz ini perlu kita tanamkan dalam hati, agar ibadah kita bukan hanya mengharap pahala. Menyugunan, ya Allah, aku meyakini sifat jaizmu. Jaiznya boleh. Intinya Allah bisa membuat kita masuk surga, bisa buat kita masuk neraka. Allah bisa buat kita jadi kafir, bisa juga buat kita jadi orang beriman. Allah bisa buat kita untuk tidak menerima pahala yang kita amal ibadah kita. Bisa juga Allah kasih amal ibadah yang banyak walaupun hanya sedikit. Intinya semua punya Allah. Hak mandum Allah lagi. Ya. Jadi itu namanya jaiz.
Kalau jais ini kita tanamkan dalam hati, maka tentu ibadah mulai orangnya ana boleh dengan mengharap pahala. Ya Allah, aku solat bukan karena mengharap pahala. Aku solat pun aku tak butuh surga. Aku solat bukan karena surga, ya Allah. Aku solat bukan karena pahala, tapi aku solat karena aku butuh Engkau, ya Allah. Aku butuh Engkau, ya Allah, ya Rahman. Aku butuh rahmat-Mu, ya Allah. Aku butuh Engkau mengakui aku di dunia ini, baik saat aku hidup atau nanti saat mati. Itu yang perlu. Okay? Sama lagi kita yang kerja dinas. Saya masuk dinas. Saya kerja dinas. Bukan mengharap duit. Tapi saya ingin membela rakyat Indonesia. Ya kan? Tangan aku lagi anjarin. Anjarin lagi. Ya? Kalau begitu, ayo kita beribadah jangan harap pahala. Jadi beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Kan beda ada? Bedanya? Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu sifat jais Allah itu Allah bisa menciptakan yang baik dan buruk. Nah, contoh Al-Allah Ta'ala yakhluqal islama fi zaidi wal kufra fi umri. Bisa jadi Allah menjadikan si Zaid Islam, dan bisa juga Allah menjadikan si Zaid kafir, si Umar kafir. Wal ilmu fi ahadihima, dan berilmu Allah bisa menjadikan berilmu bagi si Umar, bagi si Zaid. Wal jahlu fil akhir, dan bodoh bagi yang lainnya. Bisa saja. Contoh dia, kita ni mungkin sabi dah dengar kisah di bawah orang inang yang antum temayang ibadah antum cik, tapi sabi Medina. Ni kan? Dalam syariat, ni hakikat bahwa Allah. Dalam syariat, orang kalau beramal ibadah tentu balasannya surga. Syariat. Tapi kalau bak hakikat, mana hukum yang ada dulu? Mau Allah masukkan ke surga boleh, mau enggak pun boleh juga. Hakikat. Kalau begitu, sama seperti kejadian seorang perempuan yang tak pernah sholat, berzina terus-terusan, lalu saat mati diberilah air kepada anjing. Ini semayang itu, antum semayang. Lalu Allah kasih surga. Di sisi lain ada orang beribadah sampai 70 tahun. Contoh, Syekh Bal'am telah tidur orang kepercayaan Nabi Musa alaihissalam. Coba lihat seorang ulama di kalangan Nabi Musa, tapi akhirnya masuk neraka. Ya, Syekh Bahsi Sa'ad juga demikian. Masuk neraka. Maka terjadilah di suatu hari seorang anak muda datang ke Rasulullah. Jadi nasabah kisah, salah satu anak muda, dia datang ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba anak berani tamu dalam kamar, maksudnya dalam rumah Rasulullah. Maka dia duduklah di depan pintu. Duduk ini aja. Hanya tamu-tamu ya. Dek dekik tamu mungkin lah ketuk pintu hana berani. Maka idulah ini ke pintu Rasulullah. Hanya teman-teman. Sedangkan Nabi di dalam. Ini saya ingin cerita bahawa sebenarnya rahmat Allah itu luas sekali, tak terhingga itu. Datanglah Umar bin Khattab. Dilihat anak muda tadi. Mana bermula Umar bin Khattab? Mungkin ya karena anak urang jaga Rasulullah betul-betul kan? Maka masuklah Umar bin Khattab ke dalam kamar, ke dalam rumah Nabi. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, siapakah anak muda di depan itu? Siapa wahai Umar? Saya tak tahu. Wah, engkau tak tahu ya Rasulullah? Enggak. Terus siapa anak muda di depan? Oh, suruh masuk Umar. Saya tak tahu, masuklah ke sini. Maka masuklah anak muda tadi. Dibuka pintu, langsung beliau menangis. Hana itu tikrak habah, hana tikrak kata lama labah anak muda ya. Ikli aja ke Rasulullah. Terkejut Rasulullah bagaimana? Menangis sejadi-jadinya sehingga tak bisa berhenti menangis.
Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis ini, aku minta ampun. Kira-kira jika aku minta ampun, apakah Allah akan mengampuni dosaku ya Rasulullah? Ya, Allah Maha Pengasih. Innallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya Rasulullah, benarkah ya Rasulullah Allah akan mengampuni dosaku? Iya, insyaallah Allah akan mengampuni dosamu. Ya Rasulullah, aku bertanya sekali lagi, benarkah Allah akan mengampuni dosaku? Iya. Memangnya kau berbuat apa wahai anak muda? Kau melawan orang tua? Tidak ya Rasul. Engkau mengambil hak orang? Tidak ya Rasul. Engkau memukul orang? Tidak juga ya Rasul. Terus dosa apa yang kau perbuat sehingga kau menangis sejadi-jadinya di depanku dan kau bertanya apakah Allah mengampuni dosamu? Apa kau pernah berbuat syirik kepada Allah? Tidak juga ya Rasulullah. Terus kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, mungkin ketika aku menjawab nanti kau marah kepada aku, tapi tak mengapalah, aku bercerita dan aku ingin meminta jawabanmu ya Rasulullah. Apakah Allah mengampuni dosaku? Baiklah, cerita wahai anak muda. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku adalah seorang anak muda. Aku pernah memperkosa 99 perempuan yang sudah mati. Lalu ketika aku ingin memperkosa salah seorang perempuan yang ke-100 dalam kubur, mandung bilang tubuhnya. Lalu perempuan gadis itu tiba-tiba yang sudah mati berbicara, apa engkau tak malu besok di depan Allah? Saat itulah ya Rasulullah, aku terkejut. Aku lihat mayit perempuan itu bisa berbicara sendiri. Dan ketika itulah aku datang kepadamu ya Rasulullah, ingin bertanya, apakah Allah mengampuni dosaku? Karena aku telah berbuat demikian. Aku gali seluruh perempuan yang gadis yang sudah meninggal. Maka aku perkosa semua, aku masukkan mereka ke dalam kubur kembali. Terkejut Rasulullah, wahai anak muda, keluar dari rumahku, tidak ada ampunan untukmu. Ya, mana itu Rasulullah? Keluar. Mana itu Rasulullah keluar? Dalam syariat, katanya tak perbuat zina lagi kan, pulang urung mati. Yang tidur urung le, dosa kerayu tak? Ini kan tidur urung ya. 99 orang. Dosa itu dah banyak sekali, dah tinggi sekali. Betak, lah pokoknya pengguna yang paling tinggi itu melebihinya mungkin. Rasulullah tak bisa mendengar itu, lalu disuruh keluar kau anak muda, jangan lagi, kau tak ada ampunan dari Allah. Itu bila juga anak muda ni. Keluar anak muda tadi, lalu dia menangis, berlari, menangis terus-terusan sejadi-jadinya, sehingga menurut riwayat 7 hari 7 malam tak makan-makan. Lalulah anak muda tadi tertidurlah, sudah merasa lemas tubuhnya karena tak makan. Tertidur di tengah malam di atas padang pasir, melihatlah langit. Ya Allah, kalaulah kekasihmu saja sudah mengusirku, aku minta ampun kepadamu ya Allah, maka aku tak tahu lagi ke mana arah aku mengadu. Hanya kepada Engkau lah yang terakhir kalinya aku mengadu ya Allah. Tiba-tiba Jibril turun ke bawah, lalu menasihati Nabi. Nabi Muhammad, ya Jibril, aku ingin bertanya kepadamu Muhammad, yang mengampuni dosa orang itu engkau atau Allah wahai Muhammad? Ya Allah Jibril. Yang memberikan rahmat dan rizki engkau atau Allah wahai Muhammad? Ya Allah Jibril. Yang memberikan seluruh apa yang manusia mau engkau atau Allah ya wahai Muhammad? Ya Allah Jibril. Lalu kenapa kau mengusir anak muda tadi? Dia betul-betul tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, panggillah anak muda tadi, bahwa Allah sudah menerima taubatnya. 99 dosa yang dia lakukan, berzina, ditambah lagi gadis yang sudah meninggal, digali, diperkosa, dimasukkan kembali. Ini kan dosa rayu tak? Tapi Allah mengampuni dosanya. Berarti kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, seluas apapun dosamu wahai hambaku, tapi lebih luas rahmatku. Nah,
Seluas apapun, sebesar apapun dosamu wahai hambaku, tapi lebih luas ampunanku. Ya, ini hadis kursi nah. Hadis kursi itu firman Allah langsung. Ya, maka dipanggil anak muda tadi. Aku minta maaf wahai anak muda, karena aku telah lancang kepadamu tadi. Tidak apa ya Rasulullah? Apakah aku bisa bertaubat Rasulullah? Bisa. Bertaubatlah engkau. Lebih tobatnya meninggal ini. Ya, meninggal terus. Yang kedua Tuhan sampaikan tengku-tengku sekalian, ini namanya sifat jaiz yang anda mula kaidahnya. Seharusnya lah kaidahnya oleh syariat ni, syariat. Seharusnya anak muda tadi itu pasti wajib masuk neraka. Neraka harus perempuan terundro. Tapi coba lihat, rahmat Allah luas. 99 orang diperkosa itu kan wah itu. Nyentang anak ukurannya dosa, cuma marah tidak dosa, tapi Allah mengampuninya. Oleh karenanya bisa saja para alim ulama semua masuk neraka, bisa saja orang-orang maksiat masuk ke dalam surga, semua punya. Maka oleh karena itu sifat jaiz yang Tuhan sampaikannya, baik saja itu salah surah ni mana? Akulah yang menang itu. Mana ibadah ni dalam surga menang dalam neraka. Mungkin lah benar. Lu nonton surah benar nunggu. Lu surah naik itu mahasiswa lu surah benar. Mang ketua dan betul surahnya matu ji baik mencawa bau. Tentang kisah Tiro ni no yang Medina hidup di rasa dan memang surga mana? Dia nya lu laki dia laju. Man tengok hotel merompok lagi tanya orang mudanya. Tengku mana kamu kena tanya. Jadi benar-benar kan anakku dah sembahyang ni tengku tu tak payah hotel ni kan tak minta saya benar ajak ni nama surga cik tu kan. Seandainya begitu, seandainya tak sama tu tanya kasus tu tanya mati-mati tu lagi kasus berinong yang mana tak pegah dia menang ni sudah mengharap okeylah Allah kasih. Kalau enggak kasih kan meramah saja. Lalu di hari mizan, ya Allah kenapa engkau enggak kasih kepada aku? Padahal kan sama kasus aku waktu mati dengan perempuan tadi. Aku berzina juga ya Allah, tapi waktu mati aku cari anjing, dapat aku kasih air. Kenapa engkau kasih kepada aku surga sedangkan dia kasih? Ibu kali Allah galak-galak dan memperusak. Ya, menyukai menang dia. Oh, tak jauh Allah menunggu. Ini sifat jaiz Allah ini menyebabkan orang Aceh galak-galak Allah. Ya, sifat jaiznya. Tapi tetap Allah Maha Adil. Kalau begitu, ubah semua prinsip hidup dalam ibadah. Prinsip ibadah dalam hidup ubah. Jangan sedikit pun mengharap pahala. Aku solat ya Allah bukan karena surga, aku tak butuh surga. Aku solat ya Allah bukan karena aku dapat pahala. Enggak kau kasih pun tak apa ya Allah. Tapi aku solat karena ya Allah aku minta ridhamu, aku minta rahmatmu. Selama engkau merahmati aku, alhamdulillah. Itulah nilai ibadah yang paling aku cari. Engkau tak kasih surga pun tak apa ya Allah, engkau tak kasih pahala pun tak apa. Yang penting aku selalu mencintaimu, aku selalu merindukanmu sampai mati nanti. Ya benar. Inilah sikap Nabi Muhammad beribadah. Ya kan? Ya kan? Ya kan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, engkau sudah ahli surga, ampunanmu sudah, dosamu sudah diampuni, engkau tidak masuk neraka, mudah-mudahan untuk pulang beribadah ya Rasulullah, dan engkau ahli surga. Ya, pertanyaan Aisyah. Maka Nabi menjawab, apa salah aku beribadah karena aku butuh pada Allah? Aku beribadah bukan karena kewajiban, tapi aku butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis, mudah-mudahan cok kesimpulan. Kalau begitu, sifat jaiz ini kalau dalam bahasa kita sifat suka-suka Allah. Kita tak boleh protes sedikit pun. Ya benar. Nah, maka hikmah katanya mempelajari sifat jaiz adalah hilangkan semua harapan-harapan yang tak penting ketika beribadah. Tapi ingatlah, hanya rahmat dan syafaat Rasulullah yang pegang kita tengok baru yaman tamu dalam surga. Leuri ibadah dengku.
tapi akhirnya tengok bahawa Ramadan hantamu dalam surga. Maka oleh karena itu beribadahlah terus supaya tidak salah cok surah menyembah nak beribadah ni. Lagi mahasiswa benar. Anak beribadah ni untuk mati-mati minta saya nunjuk ingat. Ya benar. Pertama draw tu lagi yang kesusurinongnya. Kalau begitu solat terus, ibadah terus, puasa terus, haji terus, umrah terus infak, sedekah, dan ingat jangan harap pahala. Kalau kita mengharap Allah, pahala otomatis kasih. Kalau kita mengharap pahala, belum tentu rahmat Allah dikasih. Kemana? Nah. Maka kata Rasulullah, pahala itu kadangkala pahala itu seperti an-naru yahruqu bil harbi. Pahala itu kadang, ini kata Nabi, pahala itu terkadang seperti kayu yang terbakar oleh api. Kayu menyentuh api kan habis kayaknya. Habis kayaknya. Sehingga sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Maksudnya kayu itu kalau kena api kan semakin menghilang ya. Maka pahala manusia juga demikian, hilang pahalanya. Kenapa? Sombong. Nah, tak pegah abah ke gop. Dia dah sembahyang Jumat kali hidup pahala Allah. Dia tak duduk warung kopi, tak pegah abah ke gop. Dia habis hidup pahala tu. Pahala Jumat penuh kali ya. Maka ji, pakan habis-habis kita tengok waktu haji umrah, habis-habis ikut lai jamaah atau mengurainya semoga hajinya mabrur. Semoga umrahnya mabrur. Bahkan harus kemenang. Karena banyak orang naik haji tapi tidak mabrur, pahalanya gaduh mandul. Nanti kalau bawa artis haji, bawa artis umrah, teh je umrah tak pakai jilbab kan? Mau teh apa? Lagi biasa aja mana dalam ala draw tu. Mabrur. Maka dalam kitab Imam Al-Ghazali pernah diceritakan dua orang malaikat, dua malaikat hidung di langit, dua roh. Kata malaikat yang pertama, kibang kan? Kira-kira no mandu musim haji. Sao yang diterima oleh Allah haji, sao yang hanya diterima. Ingat? Wah, dia nampak bukan malaikat dia tu. Saya enggak faham ini. Itu urusan Allah itu. Coba kira-kira siapa yang terima nyo tengah musim haji ya? Sedang musim haji, dua malaikat berdiri di atas langit. Langit kita Imam Ghazali. Maka berdebatlah mereka, ini siapa yang mendapat pahala yang naik haji. Datanglah satu malaikat lain. Seluruh orang naik haji kali ini semua pahala ditolak. Cuma satu orang yang terima pahala haji. Nah, tu malaikat dia. Hanya dalam kitab Imam Ghazali. Ceritanya dia berkala dalam kitab Imam Ghazali, Imam Ihya Ulumuddin. Musim haji kali ini, kata malaikat itu, semua enggak diterima oleh Allah. Cuma satu orang yang terima. Maka terkejut dua malaikat tadi. Wah, kok bisa gitu? Terus mana orang yang satu orang yang terima tadi? Dipegah oleh malaikatnya, dia tidak di sini dia. Tidak di sini, kenapa dia dapat pahala haji? Dia adalah salah seorang yang punya duit untuk dikumpulkan uang naik haji dengan kerja. Tiba-tiba ketika dia bersiap naik haji, semuanya bahan-bahan makanan dia siap untuk pergi. Tiba-tiba tetangganya kelaparan, butuh makan, tak ada duit. Karena dia sayang kepada saudara semuslimnya, dia sayang kepada tetangganya, dia habiskan seluruh hartanya untuk tetangganya tadi. Itulah orang yang diterima oleh Allah pahala haji. Kata yang benar? Yang 70 lebih benarnya, mandum tolak oleh Allah. Ini nama sifat ya, jais. Menyomenang, hana pu harap pahala naku, harap pahala, hana merumpah dalam detai, merumpah dalam Allah. Tapi mengharap Allah, insya-Allah tentu akan merumpah pahala. Habis tu kena boleh. Inilah sifat jais, yaitu sifat nomor ke-41. Haji tu mana dapatnya? Ya.
Kamu hana buat online di mana? Ya tauhid dia ajar gitu. Sah. Aja dah. Hana berarti itu mana le. Berarti mah agak telat menjaknya. Kamu kabimbang-bimbang ni apa hujun ku hana. Hanya hujun pai telefon dulu pun suruh hana tu. Ni tak mau jak dulu hana hujun. Udah. Jadi jamaah dirahmati Allah. Nyonya ada pertanyaan, aja tu kena le. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Boleh hana cing buta. Nah, sekian dari tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu Ya Rabbi